أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورتل القرآن ترتيلا. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi keutamaan Al-Quran. 1. Al-Quran adalah cahaya. Cahaya yang akan menerangi perjalanan hidup seorang hamba dan menuntunnya menuju keselamatan adalah cahaya Al-Quran dan cahaya iman. Keduanya dipadukan oleh Allah Ta'ala di dalam firman-Nya, yang artinya, dahulu kamu Muhammad tidak mengetahui apa itu Alkitab dan apa pula iman. Akan tetapi kemudian kami jadikan hal itu sebagai cahaya yang dengannya kami akan memberikan petunjuk siapa saja di antara hamba-hamba kami yang kami kehendaki. Ulang surat As-Surah ayat 52. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai umat manusia, sungguh telah datang kepada kalian keterangan yang jelas dari Rob kalian. Dan kami turunkan kepada kalian cahaya yang terang benderang. An-Nisa 174. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, Allah adalah penolong bagi orang-orang yang beriman. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Adapun orang-orang kafir itu, penolong mereka adalah Togut, yang mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kegelapan. Al-Baqarah 257. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan dan kami beri dia cahaya, yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak, sama dengan orang yang berada dalam kegelapan, sehingga dia tidak dapat keluar darinya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir terhadap apa yang mereka kerjakan. Al-An'am 122. 2. Al-Quran adalah petunjuk. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, inilah kitab yang tidak ada sedikit pun keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Baqarah 2. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya Al-Quran ini menunjukkan kepada urusan yang lurus dan memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh, bahwasanya mereka akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Al-Isra 9. Oleh sebab itu merenungkan ayat-ayat Al-Quran merupakan pintu gerbang hidayah bagi kaum yang beriman. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah agar mereka merenungi ayat-ayatnya, dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Sot 29. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, apakah mereka tidak merenungi Al-Quran? Ataukah pada hati mereka itu ada gembok-gemboknya? Muhammad 24. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, apakah mereka tidak merenungi Al-Quran? Seandainya ia datang bukan dari sisi Allah, pastilah mereka akan menemukan di dalamnya banyak sekali perselisihan. An-Nisa 82. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya dia tidak akan sesat dan tidak pula celaka. Toha 123. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menerangkan bahwa maksud dari mengikuti petunjuk Allah ialah 1. Membenarkan berita yang datang darinya. 2. Tidak menentangnya dengan segala bentuk syubhat atau kerancuan pemahaman. 3. Mematuhi perintah. 4. Tidak melawan perintah itu dengan memperturutkan kemauan hawa nafsu. Lihat Taisir Al-Karimah Rahman, halaman 515 cetakan Muasasah Risalah. 3. Al-Quran rahmat dan obat. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai umat manusia, sungguh telah datang kepada kalian nasihat dari Rob kalian, yaitu Al-Quran, obat bagi penyakit yang ada di dalam dada, hidayah dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Yunus 57. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran itu obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Akan tetapi ia tidaklah menambah bagi orang-orang yang zalim selain kerugian. Al-Isra 82. Syekh Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya Al-Quran itu mengandung ilmu yang sangat meyakinkan, yang dengannya akan lenyap segala kerancuan dan kebodohan. Ia juga mengandung nasihat dan peringatan, yang dengannya akan lenyap segala keinginan untuk menyelisihi perintah Allah. Ia juga mengandung obat bagi tubuh atas derita dan penyakit yang menimpanya. Lihat Taisir Al-Karimah Rahman, halaman 465 cetakan Muasasah Risalah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berkumpul suatu kaum di dalam salah satu rumah Allah, mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan pasti akan turun kepada mereka ketenangan, kasih sayang akan meliputi mereka, para malaikat pun akan mengelilingi mereka, dan Allah pun akan menyebut nama-nama mereka di antara para malaikat yang ada di sisinya. Hadis riwayat Muslim dalam kitab Al-Zikr wa 2 wa Taubah wal Istighfar 2699. 4. Al-Quran dan perniagaan yang tidak akan merugi. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah dan mendirikan sholat serta menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka berharap akan suatu perniagaan yang tidak akan merugi, supaya Allah sempurnakan balasan untuk mereka dan Allah tambahkan keutamaannya kepada mereka. Sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha berterima kasih. Fatir 29-30. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu perniagaan yang akan menyelamatkan kalian dari siksaan yang sangat pedih? Yaitu kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kalian pun berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian. Hal itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Maka niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan tempat tinggal yang baik di surga-surga Aden.
Itulah kemenangan yang sangat besar, dan juga balasan lain yang kalian cintai berupa pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat. Maka berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. As-Saff 10-13. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman jiwa dan harta mereka, bahwasanya mereka kelak akan mendapatkan surga. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka berhasil membunuh musuh atau justru dibunuh. Itulah janji atasnya yang telah ditetapkan di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih memenuhi janji selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan perjanjian jual beli yang kalian terikat dengannya. Itulah kemenangan yang sangat besar. At-Taubah 111. 5. Al-Quran dan kemuliaan sebuah umat. Dari Amir bin Wasilah, dia menuturkan bahwa suatu ketika Nafi bin Abdul Harits bertemu dengan Umar di Usfan, sebuah wilayah di antara Mekah dan Madinah. Pada waktu itu, Umar mengangkatnya sebagai gubernur Mekah. Maka, Umar pun bertanya kepadanya, siapakah yang kamu angkat sebagai pemimpin bagi para penduduk lembah? Nafi menjawab, Ibnu Abza. Umar kembali bertanya, siapa itu Ibnu Abza? Dia menjawab, salah seorang bekas budak yang tinggal bersama kami. Umar bertanya, apakah kamu mengangkat seorang bekas budak untuk memimpin mereka? Maka Nafi menjawab, dia adalah seorang yang menghafal kitab Allah Azza wa Jalla dan ahli di bidang faraid atau waris. Umar pun berkata, adapun Nabi kalian Shallallahu Alaihi Wasallam memang telah bersabda, sesungguhnya Allah akan mengangkat dengan kitab ini sebagian kaum dan dengannya pula dia akan menghinakan sebagian kaum yang lain. Hadis riwayat Muslim dalam kitab Salat Al-Musafirin 817. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Fadhil Al-Quran 5027. 6. Al-Quran dan hasad yang diperbolehkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Seorang lelaki yang diberikan ilmu oleh Allah tentang Al-Quran, sehingga dia pun membacanya sepanjang malam dan siang, maka ada tetangganya yang mendengar hal itu lalu dia berkata, seandainya aku diberikan sebagaimana apa yang diberikan kepada si fulan, niscaya aku akan beramal sebagaimana apa yang dia lakukan. Dan seorang lelaki yang Allah berikan harta kepadanya, maka dia pun menghabiskan harta itu di jalan yang benar. Kemudian ada orang yang berkata, seandainya aku diberikan sebagaimana apa yang diberikan kepada si fulan, niscaya aku akan beramal sebagaimana apa yang dia lakukan. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Fadhil Al-Quran 5026. 7. Al-Quran dan syafaat. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya kelak ia akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat bagi penganutnya. Hadis riwayat Muslim dalam kitab Salat Al-Musafirin 804. 8. Al-Quran dan pahala yang berlipat-lipat. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dalam kitab Allah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan itu akan dibalas dengan 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi dalam kitab Syawal Al-Quran 2910 disahihkan oleh Syekh Al-Albani. 9. Al-Quran menenteramkan hati. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, orang-orang yang beriman dan hati mereka bisa merasa tentram dengan mengingat Allah. Ketahuilah bahwa hanya dengan mengingat Allah, maka hati akan merasa tentram. Ar-Rod 28. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa pendapat terpilih mengenai makna mengingat Allah di sini adalah mengingat atau merenungkan Al-Quran. Hal itu disebabkan hati manusia tidak akan bisa merasakan ketentraman, kecuali dengan iman dan keyakinan yang tertanam di dalam hatinya. Sementara iman dan keyakinan tidak bisa diperoleh kecuali dengan menyerap bimbingan Al-Quran. Lihat tafsir Al-Qayyim halaman 324. 10. Al-Quran dan As-Sunnah rujukan umat. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan juga ulil amri di antara kalian. Kemudian apabila kalian berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. An-Nisa 59. Maimun bin Mihran berkata, kembali kepada Allah adalah kembali kepada kitabnya. Adapun kembali kepada Rasul adalah kembali kepada beliau di saat beliau masih hidup, atau kembali kepada sunnahnya setelah beliau wafat. Lihat Aktifah An-Sunnah halaman 14. 11. Al-Quran dijelaskan oleh As-Sunnah. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan kami turunkan kepadamu Al-Zikr atau Al-Quran supaya kamu menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka itu, dan mudah-mudahan mereka mau berpikir. An-Nahl 44. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, barang siapa mentaati Rasul itu maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. An-Nisa 80. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, sungguh telah ada bagi kalian teladan yang baik pada diri Rasulullah, yaitu bagi orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Al-Ahzab 21. Maf'ul berkata, Al-Quran lebih membutuhkan kepada As-Sunnah dibandingkan kebutuhan As-Sunnah kepada Al-Quran. Lihat Aktifah An-Sunnah halaman 13. Imam Ahmad berkata, sesungguhnya As-Sunnah itu menafsirkan Al-Quran dan menjelaskannya. Lihat Aktifah An-Sunnah halaman 13. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam.